Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Terhubung ini saudaraku ya, karena ini saya lihat ini kayak mau hujan ya, mau hujan. Terhubung juga ini bulan puasa. Jadi saya singgah lagi ngonteng saudaraku, cari suasana yang dingin-dingin lagi. Nah, ini di belakang saudaraku ada kebun salak ya, kebun salak. Jadi sementara di tengah perjalanan, pertanyaan yang saya akan angkat saudaraku ini, ada pertanyaan saudara kita ini yang masuk mengenai lagi berbahasa saran. Ini banyak-banyak ya saudaraku pertanyaan masuk di saran. Ya, sarang walet lagi, bukan lagi di dalam gedung, bukan lagi tata ruang. Ya, sarang lagi. Jadi saudara kita ini menanyakan mengenai saran walet itu, cara kita pahami bahwa kenapa ada dipisah-pisah itu sarang guru kalau sarang itu ingin dijual, mau dijual maksud saudara kita ini. Ya, kenapa itu sarang dipisah-pisah? Kenapa dibagi-bagi maksudnya saudara kita ini ya? Kenapa dibagi-bagi? Maunya ini kenapa tidak disamakan saja harganya? Ya. Dan yang pertanyaan juga saudara kita ini dia menanyakan mengenai adanya saran itu mengenai adanya kadar. Kenapa dipotong? Maksudnya itu kenapa dipotong? Ya, namun tidak terlalu kering ya. Baik yang kering sekali maupun yang tidak kering itu ada bahasa potongan. Berarti berbahasa kadar. Kadar itu berarti mengandung air, itu sarang. Jadi ini yang saya angkat saudaraku sekarang, mudah-mudahan saudaraku ini saya kupas lagi mengenai adanya pisah-pisah saran ya. Itu bahasa size. Di size itu bahasanya dipisah-pisah. Kan cara memisah sarang saudaraku itu kita lihat dulu kualitas saran. Ya. Itu, kita lihat dulu kualitas saran. Jadi oke, saya akan bahas dulu saudaraku yang mengenai adanya itu saran yang terpisah-pisah. Jadi sebenarnya itu sarang walet saudaraku pernah saya bahas mengenai adanya cara memisah, cara melihat sarang, istilahnya dideteksi ini sarang dulu ya. Terhubung saudaraku ini saya juga di perjalanan ini dari lihat sarang walet lagi ya, dari lihat sarang walet di lokasi ya. Itu maksudnya sarang yang ingin dijual, ingin dibeli. Jadi sekarang saya akan bahas mengenai adanya pisah. Jadi oke, kita masuk langsung ke intinya saudaraku. Kenapa sarang itu dipisah? Sebabnya karena itu sarang banyak tingkatannya. Ya, bervariasi dia punya kualitas. Kalau saya berbahasa kualitas saudaraku berarti tingkatan. Tingkatannya sarang itu ada yang mangkok, yang sering saya menjelaskan. Dan ini saudara juga pada pertanyaannya sekali-kali kita perlihatkan. Saudara ingin melihat saya punya video, telusuri semua model-model sarang, baik yang sarang putih, sarang kuning, istilahnya krem, putih beras, sarang mangkok AB, semua saya sudah perlihatkan di video. Dan saya perlihatkan sarang, saya jelaskan. Itulah maksud saya, coba telusuri saya punya video bang. Supaya saudaraku itu bisa melihat apa yang pernah saya jelaskan. Ya, tetapi insya Allah saudaraku ya, kapan-kapan lagi saya jelaskan kayak gitu, karena ini permintaan saudara kita ya. Ya. Jadi saya ulangi saudaraku mengenai adanya itu tadi cara membagi sebagai sarang. Jadi seumpamanya saudara kita punya sarang di dalam ruangan RBW. Sarangnya itu ada yang sudut, ada yang mangkok, ada patahan, dan ada kakian. Begitupun juga mengenai warnanya sarang. Kalau putih ya kita pisah dengan warna krem. Tidak mungkin kita bisa campur. Nanti setelah sudah dipisah saudaraku, ya umpamanya putih, ini mangkok putih kita pisah. Terus kita ambil lagi mangkok AB, dia biasa masuk di patahan ya. Mangkok AB itu berarti mangkok nomor 2. Itu kita pisah lagi, kita pisahkan, berarti sudah 2 tempat. Terus saudara juga ambil sarang sudut.
Yang mana yang saya maksud sarang sudut yang saya pernah perlihatkan itu di video. Nah, itu saya maksud telusuri videonya saudaraku ya, karena saya sudah menjelaskan secara mendetail semua itu kualitas sarang. Nah, terus saudara pisahkan juga sudut. Nah, tetapi ada juga saudaraku antara mangkok AB dengan sudut dia disatukan itu. Istilahnya disatukan satu harga itu. Ada juga yang memberikan harga itu dua tingkatan. Saudara kita yang pembeli sarang, istilahnya pengepul. Nah, lain sudut, lain patahan, lain mangkok, lain kakian. Nah, itu. Jadi lanjut dari itu saudaraku yang mengenai adanya saran. Mungkin saudara bertanya, kenapa banyak bagi-bagi? Karena saya di lapangan saudaraku memang banyak pertanyaan yang masuk itu, ya. Jangankan pertanyaan masuk, langsung yang punya petani walek dia mengatakan sama penjelajah 75 ya, selaku saya sebagai membeli saran di lapangan, kalau saya beli saran, kenapa harganya ini beda? Kenapa Anda disatukan saja? Saya katakan yang kita lakukan di lapangan saudaraku itu juga yang dilakukan pembeli besar sama kita kalau kita opor sarang. Ya, istilahnya kalau sudah banyak saran kita opor ke pengepul besar. Itu juga kalau di pengepul besar saudaraku itu bahasa sorti di situ banyak, ya, banyak bagi-baginya. Nah, tetapi kebanyakan di petani saudaraku biasa itu hanya bagi 2 dan bagi 3. Tetapi kalau kita opor ke sarang ke pengepul besar itu biasa bagi 9, bagi 10, ya. Nah, itu justru selalu saya katakan bertingkat-tingkat itu kualitas saran, bertingkat-tingkat komposisinya, kualitas dan komposisi kalau kita membeli sarang wali di lapangan. Jadi mengenai harganya saudaraku, kan saya kemarin ya baru beberapa hari saya pernah jelaskan secara mendetail harganya sarang satu sama lain. Harganya umpamanya mangkok sekian. Sekarang ini kan masih tetap harga. Jadi bukan pertanyaan itu. Saudara kita pertanyaannya ini itu yang bagi-bagi. Ya, kalau mengenai adanya bagi-bagi saudaraku, sisa saudara juga bisa mengatakan ke pembeli bahwa apa bisa dicong. Tidak apa-apa saudaraku, tetapi tetap itu kita lihat dulu. Ya, harganya umpamanya mangkok sekian banyak, dia masuk komposisi berapa? Umpamanya komposisinya itu 25 atau 30 lah, kita ambil 30. Nah, berarti anggaplah dibagi 3 ya, karena kalau di kakian itu dia tidak masuk komposisi, tersendiri harga. Sama dengan bakpao, itu sarang bakpao itu sarang yang tebal. Nah, terus itu kita pisahkan mangkok umpamanya 30%. Yang mangkok putih harganya kan tinggi kalau berbahasa mangkok saudaraku ya. Nah, terus kita ambil sarang mangkok AB. Nah, itu bahasa mangkok AB kita pisahkan juga. Ya, mangkok AB atau masuk tingkatan petahan. Begitupun juga sarang sudut. Nah, sarang sudut itu sudah 3 tingkatan, saudaraku ya, sudah 3 tingkatan sarang. Jadi sarang mangkok putih, sarang sudut, campur petahan. Begitupun juga sarang, maksudnya saya ulang ya, mangkok putih, sudut dan petahan. Umpamanya mangkok masuk 30%. Ya, patahan masuk di berapa? 35%. Terus masuk di sudut 35%. Berarti 30% tambah 35% dia masuk ke 65%, tambah 35% masuk ke 100%. 30% 35 kali 35. Cara mengkalikan itu saudaraku, di situ saudara bisa membandingkan antara komposisi ke komposisi sarang yang lainnya, karena 3 tingkatan. Itu cara membeli sarang di lapangan saudaraku. Nah, itu. Jadi itu pertanyaan saudara kita yang mengenai adanya komposisi, kualitas ya. Nah, cara mendeteksi kualitasnya sarang. Kita lihat apa warna. Karena ada sarang saudara itu warna-warna krem. Beda harganya itu dengan mangkok itu saudara ya. Nah, oke. Mungkin saudara mengatakan ini kan sudah mangkok bang. Iya memang betul mangkok, tetapi warna. Bahasa warna itu apakah dia kuning atau putih beras atau putih gardus, atau sekalian mangkok banyak bulunya ya, tebal dia punya bulu walet di situ melengkek, itu harga juga jatuh. Ya
Berbahasa itu plontos atau bahasa mangko rintos berarti bersih, putih, kakiannya bagus, tidak pecah, tidak ada plek, tidak warna. Nah, itu dia masuk di kategori mangko super. Nah, super plontos atau rintos. Bahasanya kan banyak macam itu saudaraku ya, ada mengatakan mangko, ada mengatakan super, ada mengatakan rintos dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bahasa di lapangan pembeli sarang. Ya, terus jadi saudara bisa memahami mengenai adanya bahasa kualitas ya, mengenai adanya itu sarang walet yang cara pembelian, cara melihat sarang. Jadi saudara kita, saya sudah jelaskan mengenai adanya itu membagi-bagi ya, memisah-misahkan sarang. Kan saudara yang sering menjual sarang pasti tahu. Nah, pasti tahu. Ini pertanyaan yang masuk. Kenapa sarang, kalau kita menjual sarang itu bang, kenapa dibagi-bagi, kenapa dipisah-pisah? Maksudnya kenapa tidak disatukan saja, langsung kita kasih harga? Ya, itu bahasa cong namanya saudaraku. Ada juga kayak gitu di cong. Tetapi tetap dipisah dulu dong. Ya, bahasanya tetap dipisah. Ya, bahasa pisah itu ya. Nah, tetap dipisah dulu, baru nanti kita lihat komposisi yang saya katakan tadi itu. Yang membandingkan komposisi 30% masuk 35% masuk ke 30%, berarti 35 tambah 35 berarti 70%, tambah 30% berarti dia masuk 100%. Ya, ini saudaraku ya, ini panas lagi saudaraku ya. Panas matahari, terhubung kita singgah ini. Jadi sebentar saya akan lanjutkan perjalanan saudaraku, karena ini sudah jam berapa? Tidak lama lagi mendekati buka puasa ya, sholat asar ya. Ini bagian Sulawesi, waktu Indonesia bagian selatan ya, Wita. Waktu Indonesia bagian tengah. Ya. Jadi terus pertanyaan yang kedua saudaraku mengenai yang kadar tadi. Wah, ini kadar ini banyak yang petani juga kecewa. Begitupun juga pembeli sarang banyak yang rugi. Nah, pembeli sarang selain pengepul. Kenapa saya katakan banyak petani walet kecewa, karena dipotong sarangnya kalau agak lembab. Ya, lembab. Kan rata-rata itu saudara pembeli sarang itu kalau agak lembab itu ya, yang saya katakan kayak dia lentur, kayak terlipat, kayak telinga. Nah, itu tergantung dari kandungan air, istilahnya kadar airnya. Kalau terlalu lembab itu biasa dipotong, kadang kita potong 10%. Biasa dipotong itu 9,5%, 8%, 10%, 5%. Nah, itu bertingkat-tingkat cara memotong juga itu. Cara memotong itu kadar air. Nah, itulah saya katakan kalau saudara ingin menjual sarang, langsung saudara ingin jual sarangnya, setelah habis dipanen tolong dikipas dulu. Lepaskan dulu kadar airnya supaya tidak ada potongan. Nah, ini banyak pertanyaan saudaraku, kenapa dipotong? Nah, jelas dipotong saudaraku ya, karena pembeli sarang itu dia tidak beli air loh. Ya, dia tidak beli air, dia beli sarang. Jadi jangan juga heran saudaraku, kalau di lapangan itu biasa ada juga pembeli itu tidak mau beli sarang itu kalau basah. Nah, jelas kalau basah saudaraku itu berarti berat itu sarang berat. Jadi sisa gimana cara supaya sarang yang kita timbang ini ya, sarang yang kita timbang ini dilepaskan dulu kadar airnya. Seumpamanya habis dilepaskan di dalam gedung rumah walet, saudara kipas sampai kering. Tetapi kalau saudara kipas, jangan dijemur dengan matahari. Jangan dijemur, jangan kasih kena cahaya matahari, maksud saya. Nah, ada juga contohnya saudaraku ya, ada video saya, coba telusuri semua. Insya Allah saudara akan dapat itu, telusuri itu cara mengeringkan sarang. Cara mengeringkan sarang. Video saya itu kalau tidak salah itu 2 tahun yang lalu itu. Ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu telusuri itu. Membeli sarang di situ, lengkap di situ saudaraku ya. Cara mengeringkan sarang berapa lama, biasanya tergantung dari kadar airnya. Kalau kita ingin mengeringkan sarang di dalam di tempat seumpama saudara ingin menjual sarangnya, saudara mengeringkan sarang itu istilahnya diangin-anginkan. Ya, itu dikipas. Apalagi saudara kalau terlalu lembab gedungnya, baru saudara habis panen, nah saudara tidak kipas, saya jelas lembab. Ya, terjadi adanya kelembaban saudaraku karena kayak itu air, ya air. Jadi itu kita usahakan saudaraku gimana caranya supaya ini kadar airnya lepas, baru saudara jual, panggilkan pembeli.
Nah, tidak ada potongan saudaraku ya, tidak ada potongan. Nah, kalau tidak ada potongan saudaraku kan bagus ya. Pembeli sarang juga enak juga beli sarang itu karena dia kering, tidak basah, tidak ada kandungan kadar air. Namun ada biasanya kandungan kadar airnya tapi tidak terlalu banyak, biasanya tidak dipotong itu. Tetapi ada juga pembeli saudaraku itu biar sedikit aja sudah dipotong ya. Kalau saya sudah membeli sarang itu, kalau kandungan air kadar air sedikit itu saya tidak, langsung saya timbang aja. Sisa saya ambil kantongannya ya, istilahnya tempat sarang itu dulu saya timbang dulu baru saya tar. Berarti dipotong dulu itu kantongan. Tempatnya itu yang sarang ingin ditimbang ini sarang, di apa yang ditempatkan itu sarang baru kita naikkan timbangan. Nah, ditar dulu, istilahnya ditar ya. Ada juga saya pernah perlihatkan itu, ada videonya. Nah, itu cara memotong semacam tempat sarang itu dipotong dulu baru kita masukkan itu sarang. Nah, di situ saudaraku sudah otomatis di situ berapa timbangannya ini sarang, baru saudara tahu. Sisa saudara itu kalau umpamanya kering ya jelasnya itu tadi tidak ada potongan. Tetapi kalau sarangnya saudaraku, terutama pens saya, kalau dia habis panen saudaraku, kan ada beberapa saudara kita ini sudah panen, usahakan saudaraku ya keringkan dulu. Keringkan sarangnya dulu, jangan langsung dipanggil ke pembeli dulu. Ya, dikeringkan. Usahakan kering itu sarangnya baru saudara bisa jual. Nah, bisa juga saudara biar saudara ingin simpan sarangnya tetap dikeringkan dulu supaya sarang ini aman. Ya, harganya juga tidak jatuh, tidak ada juga potongan. Nah, istilahnya timbangan ikut harga, harga ikut harga yang sekarang. Ya, saya sudah jelaskan mengenai harga yang sekarang, belum ada perubahan, kita masih menunggu saudaraku ya. Nah, mudah-mudahan ada perkembangan ke depannya. Jadi itulah tadi pembahasan saudaraku mengenai adanya bahasa bagi-bagi saran yang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua saudaraku, saya sudah jelaskan juga mengenai adanya kadar air. Nah, kadar itu cara membeli saran di lapangan, cara mendeteksi saran ya. Petani walet yang punya saran bisa juga dia bisa paham. Tetapi kan beda-beda petani walet saudaraku ya, beda-beda wataknya. Pembeli saran juga begitu, beda-beda. Nah, beda-beda. Ada biasa itu banyak biasa kenapa ini, begitu juga pembeli. Ya intinya saudaraku kata singkatnya lah, saling konsultasi dulu, saling akur dulu mengenai adanya bahasa harga yang membeli dengan yang menjual. Ya, istilahnya seperti kalau saudara membeli baju kah di pasar atau celana atau apa aja, pasti ada bahasanya meminta. Ya, istilahnya meminta, tawar menawar. Gimana kalau harganya sekian bisa dikasih naik sedikit. Begitu juga pembeli. Ya dia minta juga gini, bisakah saya ambil ini harganya ini papanya. Tapi kebanyakan saudaraku itu kalau pembeli sarang itu dia sebut harga sekian. Nah, nanti si petani walet ini dia meminta harga naik sedikit. Nah, kita ambil tengahnya lah. Nah, pembeli bisa umpamanya naik sedikit. Pembeli sarang petani walet juga yang punya sarang juga bisa mengerti juga sedikit ya. Karena kita ini saling pembeli sarang juga kan ingin juga dapat untung sedikit. Namun sedikit saudaraku, yang penting halal lah. Daripada mau banyak, istilahnya ujung-ujungnya akan neko-neko ya, tidak ada, istilahnya tidak ikhlas. Nah, itu yang kita hindari. Ya, itu intinya kita ada kesepakatan antara pembeli sarang dengan yang punya sarang walet. Ya. Jadi oke saudara-saudaraku, saya sudah paparkan mengenai adanya dua pertanyaan ini, insyaallah ya, insyaallah saudaraku ya. Kapan waktu kalau ada kesempatan terhubung ini sudah masuk ke puasa berapa ya? 25 ya saudaraku ya, 26 ya kalau sampai. Jadi lagi 4 hari. Ya, intinya kita ikut tanggal saja. Kalau tanggal 26 berarti 26 puasa. Kalau tanggal 27 ya 27 puasa, karena tanggal 1 ya masuk di puasa pertama. Nah, mudah-mudahan sehat semua saudaraku ya tanpa terkecuali. Ya bagi yang saudara kita yang melaksanakan puasa ini bulan Ramadan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya ya, itu. Jadi oke saudaraku, inilah info saya kasih mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Alhamdulillah saya sudah direkam pertanyaan saudara ya, secara mendetail, secara merinci. Mudah-mudahan keberkahannya saudaraku ada perubahan, ada info masuk, informasi. Insyaallah saya akan
paparkan lagi. Begitupun juga pertanyaan di bawah kolom komentar. Nah, insya Allah saudaraku ya. Nah, jadi oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip saudaraku. Letak manusia biasa ya. Nah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali. Mantap.